Ya, shalom. Apapun yang terjadi, Yesus Kristus tetap Tuhan di atas segala Tuhan dan Raja di atas segala Raja. Karena tidak ada nama lain di bawah kolong langit ini yang olehnya manusia dapat diselamatkan. Amin. Kita melanjutkan pembahasan kita mengenai seorang janda di Sarfat dengan seorang nabi yang namanya Elia. Kita membaca dari 1 Raja-Raja 17 ayat 7 sampai 24 dan Lukas 4 ayat 25 sampai 26. Yesus memperhatikan cerita ini sampai di Perjanjian Baru. Ya, sebagai seorang janda yang sedang mengalami kelaparan yang sangat mengerikan, dia menunjukkan keramahan yang luar biasa kepada seorang nabi Allah. Menyediakan tempat berteduh bagi sang nabi, tentu saja memberi makan juga di tengah-tengah penderitaan ini. Menderita kemiskinan yang amat sangat, kelaparan yang mengerikan, serta kehilangan suami dan anaknya laki-laki, menambah beban berat yang harus dia pikul sendiri. Namun, di tengah kesulitan yang begitu berat, Allah menyediakan mujizat yang satu ke mujizat yang lain selalu menghampirinya. Dia mengalami keajaiban-keajaiban yang luar biasa di dalam hidupnya. Mari kita belajarlah dari perempuan ini. Yang pertama, sekalipun ibu janda ini benar-benar merasa kesepian, dia tidak sadar bahwa Allah sedang memperhatikannya dengan cara bagaimana? Memerintahkan Nabi Elia ke Sarfat. 1 Raja-Raja 17 ayatnya yang ke-9. Ya. Yang kedua, sekalipun dia tidak mengenal Nabi Elia, dia tetap melayaninya dengan memenuhi semua permintaannya, yaitu air dan roti secukupnya. 1 Raja-Raja 17 ayat 10-11. Yang ketiga, sekalipun permintaan sang nabi dipenuhi, tetapi dia agak ragu. Jangan-jangan setelah mengolah dan memakannya, mereka akan mati. 1 Raja 17 ayat 10-12. Keempat, sekalipun si janda ini belum sungguh percaya, namun orang asing ini yaitu Elia mengatakan kebenaran firman Tuhan. Jangan takut, buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil, bawalah kepadaku. Ini dia. Bawalah kepadaku, kemudian barulah kamu buat bagimu dan bagi anakmu. 1 Raja-Raja 17 ayat 13 sampai 14. Tepung dan minyak tidak habis sampai turun musim hujan. Tuhan yang memberi musim hujan. Yang kelima, sekalipun dia berjalan dalam keraguan, tetapi akhirnya terbukti apa yang dikatakan Nabi Elia. Semuanya digenapi. 1 Raja 17 ayat 15-16. Yang keenam, sekalipun anak dari perempuan ini mengalami sakit panas, sakit keras yang nyaris mati, tetap ada pertolongan Tuhan melalui sang Nabi Elia. 1 Raja 17 ayat 17-23. Dan yang terakhir, yang ketujuh, sekalipun jatuh bangun dalam proses untuk mempercayai Allah yang hidup dan Allah yang benar, akhirnya dia menjadi percaya juga. 1 Raja-Raja 17 ayat yang ke-24. Amin. Jadi firman Tuhan itu tidak perlu kita ragu. Apa yang sudah tertulis dalam Alkitab, yang sudah keluar dari mulut Allah, tidak pernah akan berubah. Dia tetap akan menggenapi firman-Nya. Tuhan sendiri yang akan menggenapi firman-Nya. Biar bumi
akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji, semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesusku, haleluya, tak pernah ingkar janji, semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Amin. Kalau itu firman Allah, tetap beritakan. Bukan soal menggenapi, itu urusan kita. Urusan Allah Roh Kudus yang akan menggenapinya. Amin.